ketika usaha nanti berjalan itu jangan yang dipikirin hanya cuannya aja, tapi proses yang menyakitkan di balik itu tuh banyak banget. Di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit. Kalau sudah berhasil, sudah sukses, jangan sombong, jangan ria, jangan pamer. Nah, sepertinya mereka nggak nyatet atau lupa nyatet atau gimana. Begitu udah mau hari H pernikahan, kita mau ambil seserahannya, ternyata belum dibuat, belum dihias. Dari situ kita kayak kecewa gitu kan, udah gitu udah salah mereka, terus mereka nggak ngasih potongan harga atau apa gitu. Saat COVID ya, yang udah pasti dirasain sama semua vendor wedding deh. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada orderan sama sekali. Nama saya Rista, nama lengkapnya Rista Kurniana Dirani. Usaha saya di bidang seserahan, namanya Seserahan Royal Wrap. Sudah berdiri dari tahun 2017. Sebelum memulai seserahan ini, dulunya saya karyawan swasta, bekerja di pabrik minuman, dan sekarang sudah punya usaha sendiri. Kenapa saya memulai usaha ini tuh sebenarnya dulu dari pengalaman pribadi waktu mau menikah. Itu dulu belum kayak sekarang, belum ada media sosial di tahun 2013 itu ya. Jadi saya cari-cari vendor untuk seserahan, dikasih tahu teman. Pas saya datang ke sana, kebetulan ownernya lagi nggak ada, jadi saya sama calon suami saya waktu itu nyerahin semua barang ke sana ke karyawannya. Nah, sepertinya mereka nggak nyatet atau lupa nyatet atau gimana. Begitu udah mau hari H pernikahan, kita mau ambil seserahannya, ternyata belum dibuat, belum dihias. Dari situ kita kayak kecewa gitu kan, udah gitu udah salah mereka, terus mereka nggak ngasih potongan harga atau apa gitu. Akhirnya pas udah selesai acara, kita berpikir ini sebenarnya apa sih nih, kotaknya dibikin dari apa sih gitu. Kayaknya kalau nyusun-nyusun bunga-bunga kayak gini bisa lah bikin sendiri gitu. Nah, berawalnya sih sebenarnya dari kekecewaan ya yang pernah terjadi gitu. Dan akhirnya waktu itu sempat bongkar-bongkar kotaknya. Kalau zaman dulu masih pakai karton ya, nggak kayak sekarang gitu. Jadi pas kita bongkar, kayaknya bisa sih nih bikin sendiri, ngehias sendiri. Dan akhirnya kepikiran untuk coba apa ya dibikin untuk jadi usaha gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain, Seserahan Royal Wrap ini menawarkan elegan ya, desainnya minimalis gitu. Kalau seserahan lain masih banyak yang mengusung konsepnya tuh klasik. Nah, kalau di Royal Wrap sendiri ini positioningnya lebih ke seserahan yang udah modern, yang minimalis gitu. Jadi dari desain bunganya, penataan bunganya itu nggak yang kayak seabrek gitu, tapi tetap kelihatan manis gitu. Lalu kalau dari maharnya, keistimewaannya kita bikin variasi lumayan banyak. Jadi konsumen tuh bisa milih sesuai dengan kepribadian mereka gitu. Mau yang model agak tradisional masih ada, yang udah kekinian pun, yang estetik pun ada kayak gitu. Jadi waktu itu sempat dihubungin sama karyawan yang dikunci. Mereka menjelaskan bahwa kunci itu adalah anak perusahaan Telkomsel yang bergerak di bidang edukasi gitu. Jadi mereka kelas online, semacam kelas online gitu, dan kita ditawarin untuk jadi pemateri di bidang seserahan gitu. Jadi karena belum ada waktu itu, jadi kita jadi
mentornya lah gitu, ngasih modul ajar dalam bentuk video yang bisa diakses berkali-kali gitu sama orang-orang yang pengen nih punya bisnis seserahan juga tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Nah jadi kita bikin videonya untuk ditampilin, jadi di situ benar-benar lengkap. Kalau orang yang mau mulai usaha seserahan itu harus mulai dari mana. Jadi sampai diajarin cara bikin seserahannya, cara budgeting dan segala macam, pokoknya lengkap banget. Nah kalau buat teman-teman mungkin tertarik nih ikut atau mau buka bisnis seserahan, bisa langsung cari aja di pencarian gitu ya, di mesin pencarian kuncie pakai belakangnya .com. Lalu nanti di search-nya langsung aja tulis keyword-nya itu seserahan, pasti langsung keluar gitu. Nah itu bisa beli kelasnya, bayar sekali, bisa dapat 7 video yang bisa ditonton kapan aja teman-teman bisa nonton gitu. Kalau untuk kendala penjualan saat ini karena kita utamanya media sosial yang kita pakai tuh di Instagram ya. Nah, saya ngerasain perbedaan menggunakan Instagram tuh dari yang waktu masih 2017 awal sama yang sekarang itu terasa banget gitu perubahannya. Kalau dulu tahun 2017, 2018 itu asal kita rajin konten, maksudnya upload foto dan sebagainya, bikin foto yang menarik, itu cepet banget kita bisa dapat impresi, dapat engagement, akhirnya lead ke penjualan gitu. Tapi kalau sekarang nih mungkin algoritmanya agak berubah, jadi meskipun udah ngonten rutin gitu ya, setiap hari, tiap minggu, tetap aja impresi segitu aja gitu, nggak naik banyak gitu, engagementnya juga stuck gitu. Jadi itu yang jadi kendala pemasaran di saat ini gitu ya. Dan untuk mengatasinya ya namanya orang berjualan ya, dagang, kita nggak boleh hanya mikir di satu tempat aja gitu, tapi cari alternatif lain, kayak misalnya mulai ke TikTok. Sebenarnya agak terlambat sih kami mulai di TikTok gitu, karena kan target market kami kan itu sebenarnya yang premium. Jadi sebisa mungkin dulu tuh kalau ngonten bikinnya yang elegan gitu temanya. Kalau di TikTok kan rata-rata harus kayak joget-joget dan segala macam, musik-musiknya gitu kan lebih kayak anak muda banget gitu ya. Tapi akhirnya mau nggak mau kita ngikutin sih, harus ngikutin ya orang buat saat ini gitu ya, supaya cepat dapat awareness orang gitu. Karena kan sebenarnya generasi yang pakai seserahan kan juga udah berubah, sekarang jadi Gen Z gitu kan. Terus mungkin cara lain yang bisa dipakai juga adalah kita kerjasama nih sama WO, terus collab sama brand-brand yang barang-barangnya itu biasa dipakai di seserahan gitu. Kalau tantangannya itu khususnya di bisnis wedding ya, ini kan wedding itu seasonal ya kalau di Indonesia gitu. Jadi kayak bulan puasa itu benar-benar kita off gitu sebulan, karena nggak ada yang merit gitu ya, paling lamaran, tapi itu pun bisa dihitung lah 1-2 gitu. Terus kalau kayak udah menjelang Idul Adha itu juga nggak terlalu banyak gitu. Nah tapi kalau musimnya orang menikah kayak habis lebaran gitu, terus akhir-akhir tahun, nah itu mulai rame lagi gitu. Lalu tantangan yang lainnya juga tren ya. Tren kan selalu berubah gitu. Dulu rustic yang ngetren banget gitu. Jadi segala ornamen yang kekayuan, terus bunga-bunga yang kering-kering, nah itu tuh ngetren banget gitu. Tapi sekarang beralih lebih ke estetik kalau orang-orang bilang gitu ya. Jadi bunga-bunganya berubah, makanya udah nggak pakai bunga kering lagi, desainnya berubah. Yang dulu bahan akrilik nggak kepikiran jadi bingkai mahar, sekarang jadi bingkai mahar kayak gitu. Padahal dulunya cuma jadi tutup seserahan aja gitu. Kayak gitu sih. Titik terendah Royal Wrap itu
saat COVID ya, yang udah pasti dirasain sama semua vendor wedding deh. Jadi benar-benar berdampak banget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada orderan sama sekali gitu ya, jadi benar-benar off. Saat itu ya yang kepikiran adalah menyesuaikan sih dengan kondisi gitu. Jadi karena saat itu yang mau nikah hanya cuma di KUA, nggak pakai pesta-pestaan, kami berpikir masa di KUA nggak pakai mahar sih, pasti kan masih ada dong mas kawinnya gitu. Akhirnya yang bisa kami jual saat itu cuma mas kawin aja gitu. Jadi kita coba bikin desain-desain mahar yang baru gitu supaya orang tertarik dan nggak berhenti upload sih. Jadi tetap konten, tetap bikin foto, terus masarin desain-desain mahar yang baru. Ya lumayan sih, ada juga yang akhirnya beli gitu hanya untuk mahar dan satu alat sholat gitu. Jadi akhirnya ya udah kita paketin aja nih. Jadi paket selama COVID ini adalah satu mahar dan satu kotak untuk alat sholat gitu. Kalau strategi pemasaran kami itu online dan offline. Kalau yang online kami pakai medsosnya Instagram sama TikTok. Kalau yang offline itu kita ikut di pameran wedding gitu. Jadi ikut ke wedding expo selama beberapa hari, lalu bertemu langsung dengan calon customer gitu ya. Ya jadi karena Instagram mungkin sudah nggak terlalu strategis lagi buat pemasaran kami sekarang beralih ke TikTok juga gitu, dan ngikutin tren-tren yang lagi viral di TikTok supaya awareness orang cepat naik tentang Royal Wrap. Lalu kami juga ada program untuk ex-customer kami namanya Endorse Bestie. Jadi kalau calon ex-customer kami punya sahabat nih atau temen yang bakalan jadi calon pengantin juga dan mereka bisa endorsein kita ke temennya, begitu temennya deal, dia langsung dapat Shopee Pay gitu dari Royal Wrap. Nah, ada juga sibling, program sibling. Jadi kalau ex-customer kita punya adik kandung, adik sepupu, atau keponakan siapapun itu yang mau nikah juga. Nah, kalau misalnya saudaranya pakai kita lagi gitu ya, itu langsung dapat diskon gitu. Kalau untuk target market, kami membidiknya itu segmen premium ya, jadi kelas menengah ke atas. Itu yang pastinya di usia menjelang pernikahan ya, dari 20 tahun sampai 35 tahun gitu, laki dan perempuan. Sebenarnya kami fokus untuk target market di Depok, tapi ternyata banyak juga orang-orang dari luar Depok yang bikin seserahan di sini gitu, bahkan sampai Tangerang, Bekasi, Jakarta Utara. Jadi akhirnya kami nggak batasin lagi soal geografis. Dari luar Depok pun juga jadi target market kami. Ya, bagi teman-teman nih yang mungkin sedang mempersiapkan lamaran atau mau nikah gitu dan tertarik untuk pakai seserahan atau mahar atau wedding bouquet dari Royal Wrap, bisa langsung aja dicari di Instagram kalian seserahan_Depok_Royal Wrap. Dan Instagramnya itu seserahan.royalwrap. Jadi di situ udah ada logo kita ya, signature banget, itu R sama W, warnanya marun. Nah itu akun kita. Kalau mau datang langsung ke workshop bisa juga, tapi dengan janjian dulu. WA admin kita, nomor adminnya ada di Instagram, ada di TikTok juga. Janjian, Kak, kita mau ke workshop, mau lihat-lihat, mau discuss, mau konsultasi, itu boleh banget. Mungkin buat rekan-rekan di luar sana yang sekarang lagi kepikiran juga nih mau buka usaha,
Yang pasti sih modal pertamanya ya bukan soal uang aja tapi mental sih. Karena ketika usaha nanti berjalan itu jangan yang dipikirin hanya cuannya aja. Tapi proses yang menyakitkan di balik itu tuh banyak banget. Contohnya komplain customer, terus suppliers yang nggak baik gitu ya, vendor kita gitu yang bohong-bohong soal kualitas gitu. Lalu banyak deh pokoknya hal-hal lain tuh yang sebenarnya nggak semanis seperti yang orang lihat dari depan gitu. Jadi harus bermental baja gitu ya. Setiap temu masalah harus langsung cepat gitu mikir mau gimana gitu. Saya harus adaptasinya gimana gitu, jadi nggak bisa lama-lama gitu, karena tren sekarang tuh berubahnya nggak lagi tahunan kayak dulu, tapi kayak cuma 1, 2, 3 bulan ganti tren itu terjadi sekarang gitu. Di atas awan masih ada awan, di atas langit masih ada langit. Kalau sudah berhasil, sudah sukses, jangan sombong, jangan ria, jangan pamer. Karena di atas kamu masih ada yang lebih hebat dari kamu.